Kembali di Jelang Pilkada, pemirsa, kita akan lanjut diskusi dengan Mas Rahmat selaku Komisioner KPI, yang mana tadi Mas Rahmat menyebutkan bahwa banyak sekali ataupun ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media ataupun lembaga penyiar, dan di sini kita akan mengupas terkait soal rekam jejak, yang mana kita ketahui ada beberapa lembaga penyiaran ataupun stasiun televisi yang menyiarkan ataupun memberitakan di pilkada sejumlah daerah, dia hanya memberitakan pasangan calon yang hanya ia dukung saja. Nah, sementara yang nggak didukung nggak ada beritanya. Gitu. Nah, ini KPI tindakannya seperti apa? Ya, jadi begini Mas, kemarin setelah SE KPI keluar ya, surat edaran KPI ini keluar ya pada tanggal 12 Februari itu, memang sempat ada protes dari kalangan jurnalis atas beberapa poin. Salah satu poin yaitu poin 2.4 ya, di masa tenang, itu saya bacakan ya. Jadi lembaga penyiaran dilarang menayangkan kembali liputan kegiatan kampanye gitu. Itu pada masa tenang. Tapi kemudian kita klarifikasi, intinya begini Mas. Sebenarnya produk jurnalistik itu diberikan kebebasan atau keleluasaan ruang gerak dalam melakukan peliputan di periode apapun, baik itu pada masa kampanye, kemudian pada masa tenang, atau pada hari pemungutan suara. Kata kuncinya adalah sebenarnya tetaplah jaga keberimbangan serta proporsionalitas, serta sudut pandang pemberitaan jangan sampai berpretensi menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Jadi kalau kesimpulan sederhananya beginilah, masa periode kampanye besok pilkada ini sebenarnya menurut saya adalah batu uji terhadap profesionalisme newsroom jurnalistik sebuah media. Jika mereka profesional benar, maka mereka tentu akan tetap memegang teguh proporsionalitas, keberimbangan, serta menguntungkan atau merugikan pasangan calon tadi. Karena begini, kalau kita bicara hanya soal keberimbangan serta proporsionalitas, Mas, itu gampang diakali kok. Misalnya soal proporsionalitas, kami sudah proporsional loh. Kami mengundang paslonnya 2, kita undang semua. Itu sudah proporsional. Kemudian yang kedua, keberimbangan. Loh, kami sudah berimbang kok, gitu ya. Termasuk juga misalnya pemberian durasi serta frekuensi. Tetapi kadang sudut pandang beda loh Mas. Dalam teori komunikasi nanti Mas Heri tentu yang paling paham ya. Misalnya soal sudut pandangnya, framingnya. Oh ternyata terhadap misalnya ya ada kasus terhadap pasangan yang didukung misalnya dia baik-baikin terus misalnya. Sementara pasangan yang tidak didukung dia jelek-jelekin atau sudut pandangnya jelek terus gitu. Itu tentunya nanti bisa kita lihat dari sudut pandang framing oleh Dewan Pers misalnya. Karena kita juga belajar dari Pilkada DKI Jakarta kemarin ya, yang mana salah satu media pendukung dan media kontra dengan pasangan. Makanya saya tegaskan tadi, setiap event seperti ini akan menjadi batu uji bagi jurnalis. Apakah mereka profesional? Apakah mereka hanya pemain? Ya, seperti itu. Baik, kita ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, gimana melihat dari perspektif komunikasi yang mana ada beberapa media yang framingnya kita katakan misalnya dalam satu segmen ada 6 item, 5 item dihabiskan untuk yang dia dukung, dan 1 item buat yang dia tidak dukung. Seperti apa? Ya, itu yang saya katakan tadi, pada akhirnya dengan larangan-larangan iklan, larangan-larangan tadi misalnya, apalagi yang satu lagi sinetron tadi, yang itu kan jelas tampak misalnya. Kalau sinetron iklan itu jelas sekali tujuannya sudah beda kan? Nah, tujuannya sudah berbeda. Nah, kalau yang news program, nah ini kreativitas kan saya menggunakan tadi. Pada akhirnya mereka memainkan kreativitas. Nah, di dalam teori-teori komunikasi massa itu yang disebut dengan framing ya. Nah, mereka kalau dalam teori kritis disebutkan betul itu. Jadi menonjolkan sesuatu lalu kemudian kan memarginalkan sesuatu. Jadi ya mengangkat hal-hal misalnya yang terkait dengan kepentingan politik mereka lalu kemudian menenggelamkan yang lain gitu misalnya. Walaupun atas dalih tadi berimbang misalnya dan proporsional misalnya. Nah, tentu saya kira itu pada akhirnya produk jurnalistik kan. Kalau kita bermain misalnya di talkshow, bicara misalnya di berita, paket berita dan seterusnya, saya kira itu nanti kaitannya dengan Dewan Pers. Nah, itulah tantangan saya kira memang perlu dilakukan, karena kalau tidak ini diatur secara tegas, nah tentu saya kira untuk mengerem tadi kan efek politik tadi, efek politiknya kalau seseorang tidak diatur maka yang punya logistik akan bebas. Kalau bebas maka efeknya apa? Ya kita melihat realitas politik, walaupun pada akhirnya ada beberapa pengaruh. Ini saya perlu sampaikan kepada seluruh penonton JEK TV misalnya, itu di daerah misalnya greget pilkada itu kurang, nanti pada saat dia akan tensinya tinggi pada saat debat. Nah, tensinya akan tinggi.
Nah, debat tensi tinggi itu pun debatnya kalau misalnya dilakukan di televisi, diliput. Kalau tidak, nah kabupaten dan kota kan sulit menjangkau itu. Karena batasan regulasi. Persis. Nah, kalau kabupaten kota kan sulit. Kabupaten-kabupaten kan tidak semua punya televisi, ya. Nah, kemudian ya untuk menjangkau televisi nasional juga sulit. Pada akhirnya apa? Masyarakat memiliki keterbatasan dalam apa? Dalam mendapatkan informasi terkait dengan calon-calon yang ada. Nah, tentu saya kira memang kalau di kota-kota besar misalnya atau daerah-daerah tadi yang dalam tanda petik dari sisi politik menguntungkan dari sisi media, lalu kemudian ya kalau bicara tentang Jawa Barat, pemilih Jawa Barat paling besar. Tentu saya kira TV-TV juga pada akhirnya mau, Jawa Timur juga sama begitu ya, kemudian Jawa Tengah misalnya. Nah, ketimbang provinsi lain. Tapi bagaimana dengan kabupaten? Bagaimana dengan kota? Nah, ini juga saya kira pada akhirnya menjadi satu sisi sendiri. Bahkan saya mendengar nih, katanya pilkada itu pesta rakyat. Nah, tapi mana nih pesta rakyatnya? Artinya semaraknya tidak tampak, gemuruhnya tidak tampak. Tapi off air boleh kan? Off air boleh. Misalnya tadi saya dari gedung DPR, ada satu provinsi menggunakan gedung DPR untuk diskusi publik, diskusi publik dengan calon. Nah, boleh kan? Tapi kan tidak boleh menggunakan ranah publik tadi, televisi, radio itu kan ranah publik. Ranah publik ya efek kita udah tahulah dengan berbagai macam teori komunikasi massa. Ya, publik ini kan dua macam. Ada halayak pasif, ada halayak aktif. Halayak aktif dia akan mudah, inilah yang disebut dengan publik-publik yang cerdas di dalam mengkonsumsi media termasuk televisi. Tapi bagi halayak pasif, nah ini kan mereka terima aja, lalu kemudian karena durasinya banyak, ini pada akhirnya mereka terpengaruh dengan berbagai macam tayangan program yang ada di televisi. Baik, Mas Heri. Di salah satu aturan yang dirilis oleh KPI di masa kampanye itu juga disebutkan lembaga penyiaran dilarang menayangkan ucapan selamat oleh peserta pemilihan 2018. Nah, ini secara spesifiknya seperti apa? Karena kalau kita ini kan selama peserta pemilih 2018. Nah, terkadang kita melihat ada pimpinan partai politik memberikan ucapan selamat tapi dengan gelar profesinya, misalnya dia sebagai ketua umum partai tapi karena dilarang dia akhirnya membuat sebagai chairman atau sebagai CEO misalnya. Apakah ada spesifiknya dari aturan ini? Ya. Jadi secara spesifik memang aturan ini belum diturunkan menjadi aturan lebih detail begitu ya. Tetapi tentunya nanti dalam perkembangannya ketika ada kasus-kasus seperti itu, Mas ya, karena kan pinter ya, ketua partai misalnya. Tetapi di sisi lain dia misalnya ketua ikatan pencak silat misalnya. Jadi ketika dia tampil itu dalam kapasitas sebagai ketua ikatan pencak silat begitu ya. Jadi begini, kalau kita baca lebih lanjut mengenai dinamika kupasan mengenai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu, hal-hal seperti itu kelihatannya nanti akan juga bisa masuk kok, Mas, di dalam pensikapan untuk juga bisa menindaklanjuti bentuk-bentuk seperti itu. Karena apa? Konsepnya intinya tampil dalam kapasitas apapun itu kan sebenarnya bentuk citra diri kan, penguatan citra diri yang ujung-ujungnya juga itu adalah kapitalisasi apa namanya diri tadi agar dia makin eksis, acceptable, kemudian ujung-ujungnya bisa terpilih tadi. Saya pikir itu. Jadi baju-baju yang disembunyikan di luar baju politik tadi, saya pikir nanti bisa kita sikapi kok. Karena ujung akhirnya itu adalah intinya menjual dirinya, menjual citra dirinya, agar ujungnya juga terpilih dalam event politik itu. Baik, Mas Rahmat. Dan seperti apa dari sudut pandang perspektif politiknya, nanti akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Dan tetaplah bersama kami dalam program Jelang Pilkada.